Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Sanusi. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500063. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen logistik dalam rangka tugas UTS mata kuliah manajemen logistik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut membahas atau menguraikan materi-materi apa saja yang akan kita bahas nanti. Pertama, ada pengertian dari logistik. Yang kedua, kenapa manajemen logistik itu penting. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen logistik. Yang keempat, tujuan utama manajemen logistik. Yang kelima, tantangan dalam manajemen logistik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pertama, apa sih pengertian logistik? Secara sederhana, kata logistik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logistikos, yang berarti terampil dalam berhitung atau berhubungan dengan perhitungan. Dan akar kata tersebut makna logistik kemudian berkembang menjadi seni dan ilmu dalam mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya. Yang kedua, kenapa manajemen logistik itu penting? Pertama, efisiensi biaya, yaitu mengelola aliran barang secara efektif dan menekan biaya operasional, transportasi, penyimpanan, dan yang lainnya. Ketika logistik bisa diperhitungkan dengan tepat, efisiensi biaya pun bisa tercipta. Ini bisa dan kita tidak membuang-buang biaya dalam hal operasional atau transportasi. Jadi harus bisa mengatur seminimal mungkin biaya yang keluar dalam hal mencari kendaraan apa yang tepat, rute mana yang bisa lebih efisien, atau mungkin jarak pun bisa mau lewat darat atau udara atau laut, mana yang lebih efektif dalam hal sampainya barang dari kita menuju customer atau dari produksi ke kita dan sampai ke tangan pelanggan. Yang kedua, ada kepuasan pelanggan. Jelas di sini memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi baik. Ketika produk atau pelayanan kita teratur waktunya tepat, ini bisa meningkatkan kepuasan kepada pelanggan dan bisa menjadi dan si pelanggan tersebut bisa menjadi hubungan jangka panjang dengan kita. Yang ketiga, ada keunggulan kompetitif, yaitu logistik yang unggul dapat menjadi pembeda utama di dunia pasar. Ini jelas ketika kita bisa mengatur sumber daya dari pihak awal sampai ke kita, sampai ke customer, jelas bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi kita. Yang keempat, ada kelancaran operasional, yaitu memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses bisnis. Yang kelima, yaitu optimalisasi rantai pasok, yaitu menciptakan aliran barang yang efisien dari awal hingga akhir. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen logistik, yaitu mencakup serangkaian aktivitas yang terintegrasi untuk memastikan aliran barang, informasi, dan sumber daya berjalan efisien dari titik asal hingga titik konsumsi akhir. Secara garis besar, ruang lingkupnya meliputi perencanaan dan permintaan, yaitu memprediksi kebutuhan untuk memastikan ketersediaan produk yang tepat. Yang kedua, pengadaan, proses mendapatkan barang dan jasa dari pemasok. Yang ketiga, transportasi,
perpindahan barang antar lokasi menggunakan berbagai modal. Ini penting ketika dalam sebuah usaha, kita penting mempertimbangkan transportasi apa yang tepat untuk usaha kita atau perusahaan kita. Yang keempat, manajemen persediaan, yaitu pengelolaan jumlah dan lokasi persediaan barang. Yang kelima, pergudangan, yaitu penyimpanan dan penanganan barang di gudang. Yang keenam, distribusi, proses penyaluran barang ke pelanggan akhir. Yang ketujuh, yaitu layanan pelanggan, aspek logistik yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Yang terakhir, logistik balik, penanganan pengembalian produk dan daur ulang. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan utama manajemen logistik. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tujuan utama manajemen logistik. Manajemen logistik dituju untuk, pertama yang jelas, efisiensi biaya, yaitu meminimalkan total biaya yang terkait dalam aktivitas logistik, dari mulai transportasi, penyimpanan, ketersediaan barang, dan yang lainnya, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan. Jelas juga di sini tujuan manajemen logistik tercipta untuk meningkatkan layanan ke pelanggan, yaitu memastikan produk yang tepat tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalisasikan persediaan, yaitu menjaga tingkat persediaan yang tepat untuk menghindari kekurangan stok out yang dapat menyebabkan hilangnya penjualan maupun kelebihan overstock yang meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko obsolescence. Pembahasan berikut selanjutnya yaitu tantangan dalam manajemen logistik. Berikut adalah poin-poin singkat mengenai tantangan dalam manajemen logistik. Pertama, ada kompleksitas rantai pasok. Rantai pasok global yang panjang dan melihat banyak pihak menimbulkan kesulitan dalam koordinasi dan visibilitas. Yang kedua, ketidakpastian permintaan. Fluktuasi permintaan pasar yang sulit diprediksi menyulitkan perencanaan persediaan dan kapasitas. Yang ketiga, biaya logistik yang tinggi. Transportasi, penyimpanan, dan operasional logistik dapat membebani anggaran. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tantangan dalam manajemen logistik. Yang pertama, ada kompleksitas rantai pasok, yaitu rantai pasok global yang panjang dan melibatkan banyak pihak menimbulkan kesulitan dalam koordinasi dan visibilitas. Yang kedua, ketidakpastian permintaan. Di sini jelas terkadang permintaan dari customer atau pembeli bisa menjadi tantangan tersendiri bagi suatu perusahaan atau usaha, baik usaha yang ke bidang mikro atau makro. Yang ketiga, biaya logistik yang tinggi. Transportasi, penyimpanan, dan operasional logistik dapat membebani anggaran perusahaan. Ini terasa sekali di negara kita ketika contoh bahan bakunya, kita usaha di Pulau Jawa sedangkan bahan bakunya harus ngambil di beda pulau, misalkan Sumatera atau Kalimantan. Dan jelas mengharuskan biaya yang cukup tinggi untuk biaya transportasi agar biaya transportasinya.
Yang keempat, keterbatasan infrastruktur. Nah, di sini masih terasa juga di Indonesia, terkadang kesulitan akses menuju tempat tujuan menjadi kesulitan tersendiri dalam manajemen logistik. Yang kelima, teknologi yang berkembang pesat. Adaptasi terhadap teknologi baru seperti otomatisasi, IoT, dan analitik data memerlukan investasi dan keahlian. Nah, di sini masih juga terjadi kendala. Beberapa dari kita belum bisa beradaptasi dengan teknologi yang makin kesini makin pesat itunya kemajuannya. Selanjutnya ada keberlanjutan. Tekanan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan logistik semakin meningkat. Selanjutnya, manajemen logistik, manajemen risiko. Gangguan dalam rantai pasok, misalnya bencana alam, pandemi, memerlukan strategi mitigasi yang efektif. Lanjut, regulasi dan kebijakan. Perbedaan regulasi antar negara dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional logistik. Yang selanjutnya, keamanan dan kehilangan. Risiko pencurian, kerusakan, atau kehilangan barang selama proses logistik perlu diatasi. Dan yang terakhir, ketersediaan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja terampil di bidang logistik menjadi tantangan tersendiri. Ini masih menjadi masalah yang cukup kompleks khususnya di negara kita. Ketersediaan tenaga kerja terkadang menjadi masalah tersendiri dalam untuk menjalankan suatu perusahaan. Kita lanjut ke kesimpulan terakhir. Manajemen logistik adalah kunci keunggulan kompetitif. Manajemen logistik adalah proses strategi yang mengelola aliran barang, informasi, dan modal dari titik awal hingga titik konsumsi secara efisien dan efektif. Lebih dari sekedar transportasi dan penyimpanan, logistik yang unggul mengintegrasikan seluruh rantai pasok, memastikan produk yang tepat tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang optimal. Implementasi manajemen logistik yang baik menghasilkan peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan, dan akhirnya menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan bagi perusahaan. Demikian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.